Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Di sini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-17. Disebutkan di sini tentang bab sihir. Ya, bab tentang sihir. Baik, di sini mukadimahnya disebutkan sihir merupakan perkara yang sangat berbahaya. Sihir termasuk syirik besar yang menghilangkan tauhid dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Maka wajib untuk berhati-hati daripadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Demi Allah, sungguhnya mereka telah meyakini bahwasannya barang siapa yang menukar kitab Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan sihir tersebut, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Nanti akan dijelaskan apa itu al-jibtu dan apa yang dimaksud dengan al-jibtu. Di sini al-jibtu itu terkait dengan sihir. Quran surat An-Nisa ayat 51. Baik, kemudian qala Umar radhiyallahu anhu, al-jibtu as-sihru. Ya, al-jibtu, jadi yang maksud dengan al-jibtu itu adalah as-sihru, sihir. Ya, ini tafsir dari yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan al-jibtu dalam ayat di atas tadi adalah sihir. Wat taghut, yang dimaksud dengan taghut adalah asy-syaitan, ya. Jadi jibti adalah sihir, sedangkan taghut adalah syaitan. Baik. Kemudian waqala Jabir berkata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat juga, ya, seorang sahabat yang mulia, beliau berkata, at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim asyaitanu fi kulli hayyin wahidin. Ya, beliau berkata, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, taghut adalah para tukang ramal yang didatangi oleh syaitan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Baik. Ya, setiap kabilah dari kabilah orang Arab itu terdapat seorang peramal yang bekerja sama dengan syaitan. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wat-tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Ya, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. As-sab'ul mubiqat. Kemudian para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara tersebut wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sihir. Ya, disebutkan di sini setelah kesyirikan adalah sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Kemudian memakan riba, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian membelot disersi dalam peperangan. Jadi berpaling dari medan peperangan, jadi mundur dari medan peperangan. Kemudian melontarkan tuduhan zina terhadap wanita yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuduh seorang wanita yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, seorang mukminah yang menjaga kehormatannya, dia tuduh dengan perbuatan zina. Baik. Ini 7 perkara yang membinasakan. Ya, 7 perkara yang termasuk dosa-dosa besar dan bisa membinasakan seseorang. Yang membinasakan pelakunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian di sini kosakata yang disebutkan ya dalam pelajaran kita yang ke-17 ini, ya, dari bab ini, yang pertama khalaq, itu artinya bagian. Ya, ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, ma lahum fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Ya, ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Kemudian al-kahin, itu orang yang menyatakan mengetahui hal yang gaib. Ya, al-kahin itu tukang ramal atau dukun, ya, yang mengaku mengetahui perkara gaib.
Kemudian al-mubiqat itu perkara-perkara yang membinasakan. Dinamakan mubiqat karena perkara tersebut menghancurkan pelakunya di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian al-yatim itu anak yang bapaknya meninggal dan dia belum balik. Ya, seorang anak yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan dia belum mencapai umur balik, itu dinamakan dengan anak yatim. Kemudian qadhful muhsanat, artinya qadhfu di situ menuduh berzina, ya. Menuduh dengan tuduhan zina. Muhsanat yaitu wanita merdeka yang menjaga kehormatannya. Ya, jadi menuduh seorang wanita merdeka yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Kemudian al-ghafilat yang berlepas diri dari perkara-perkara keji dan apa-apa yang dituduhkan kepadanya. Baik, ini tambahan sifat dari al-muhsanat tadi, al-muhsanatil ghafilat. Dia seorang wanita yang menjaga kehormatannya dan juga dia berlepas diri dari segala perkara-perkara keji, perkara-perkara yang mengarah kepada zina. Baik. Kemudian pokok-pokok pembelajarannya disebutkan di sini. Yang pertama, makna sihir dan hukumnya. Sihir secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Adapun secara istilah, sihir artinya mantra-mantra, jampi-jampi, kata-kata yang diucapkan, obat-obatan, penggunaan asap dan ikatan yang bisa mempengaruhi hati dan badan, sehingga menyebabkan sakit, kematian, dan bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ya, ini diantara bentuk-bentuk sihir. Baik, jadi secara bahasa tadi sihir artinya sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Ya, sesuatu yang samar, yang tersembunyi. Baik, kemudian adapun hukum sihir adalah haram menurut semua agama. Artinya menurut semua agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut semua agama-agama yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, hukum sihir itu haram hukumnya. Taib. Dan di sini kalau dirinci hukum sihir ada dua, yaitu yang pertama syirik besar yang menghilangkan tauhid. Yang pertama syirik besar, ya, sihir yang termasuk syirik besar yang bisa menghilangkan tauhid, yang bisa menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kekufuran, keluar dari agama Islam. Sihir tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan menyembah setan dan mendekatkan diri kepadanya. Ya, jadi suatu sihir yang dilakukan dengan cara menyembah kepada setan, yang menyembah kepada syaitan. Kemudian dia berupaya untuk melakukan perkara-perkara untuk mendekatkan diri kepada syaitan, yang melakukan persembahan dan syarat-syarat yang itu ditentukan oleh syaitan untuk dia lakukan. Ya, yang dengannya kemudian dia bisa mendapatkan atau dia bisa melakukan sihir dengan bantuan syaitan. Ini syirik besar yang bisa membatalkan keislaman seorang hamba. Taib. Kemudian jenis yang kedua, dosa besar. Ya, termasuk dosa besar tapi tidak sampai ke dalam kesyirikan, yaitu sihir yang tidak mencapai tingkatan syirik besar karena sihir tersebut tidak mencakup perkara-perkara yang syirik. Sihir jenis ini bisa dilakukan dengan perantaraan ramuan obat-obatan, asap dan yang semisalnya. Sehingga termasuk kefasikan dan dosa besar apabila pelakunya tidak meyakini bahwa ramuan tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bahaya dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Sihir jenis ini mengurangi kesempurnaan tauhid karena terdapat padanya kezaliman, permusuhan dan membahayakan terhadap orang lain. Ya. Jadi ini tadi beberapa atau dua jenis sihir dengan hukumnya masing-masing, ya. Ada yang termasuk syirik besar yang menghilangkan tauhid, ada yang termasuk dosa besar di bawah dosa kesyirikan. Ya, tapi ini juga jelas ini merupakan perkara yang membinasakan, ya, termasuk dosa besar yang tentunya harus kita hindari. Tapi kemudian hikmah diharamkannya sihir. Hikmah diharamkannya sihir antara lain yang pertama, terdapat padanya peribadatan atau taqarrub, pendekatan diri dan bergantung kepada syaitan. Karena setan tidak akan menaati orang yang melakukan sihir kecuali kalau orang tersebut mendekatkan diri kepadanya dengan suatu bentuk peribadatan. Ya, makanya seorang yang terjatuh dalam perkara ini dia telah kufur, dia telah keluar dari agama Islam, batal keislamannya karena dia telah menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, menimbulkan kerusakan yang sangat besar di masyarakat karena sihir bisa membunuh, menyebabkan sakit dan memisahkan seorang dari pasangannya, juga menimbulkan permusuhan dan kebencian antara individu dalam satu keluarga. Itu semua merupakan kerusakan dan kezaliman serta permusuhan. Taib. Ya, jadi sihir dengan segala macam bentuknya itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kemudian
Yang ketiga, dalil-dalil yang mengharamkan sihir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang disebutkan di awal bab, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, demi Allah sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitabullah, menukar ilmu atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sihir tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan bagian keuntungan di akhirat. Tayyib. Jelas di sini menyatakan haramnya perbuatan sihir karena pelakunya tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Ya, bahkan dia bisa kekal di dalam neraka ketika dia melakukan sihir yang termasuk kesyirikan yang besar. Kemudian sesungguhnya orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwasanya barang siapa yang ridho terhadap sihir sebagai pengganti dari syariat Allah, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Karena dia telah menjual agamanya dengan dunia. Ini merupakan ancaman yang sangat keras, sehingga ayat yang mulia tersebut menunjukkan tentang haramnya sihir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 51 tadi, yu'minuna bil jibti wat taghut. Yang mereka percaya kepada jibt dan taghut. Yaitu al-jibtu tadi yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan al-jibtu adalah as-sihru, sihir. Ya, jadi mereka percaya kepada sihir dan taghut dan syaitan. Ya. Maka Allah mencela orang-orang Yahudi karena mereka telah membenarkan terhadap al-jibt dan termasuk di dalamnya sihir. Ya, mereka meridhai perbuatan-perbuatan sihir. Ya, yang jelas-jelas itu merupakan kerjasama dengan syaitan. Maka hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Tadi hadis tentang 7 perkara yang membinasakan. Ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Taib. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kehancuran. Maka para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara tersebut wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot atau berpaling dari medan peperangan, mundur dari medan peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita yang terjaga dari perbuatan dosa dan dia tidak tahu menau dengan perbuatan tersebut. Dia berlepas diri dari perbuatan tersebut dan dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian yang keempat di sini disebutkan wajibnya berhati-hati terhadap 7 perkara yang membinasakan yang disebutkan dalam hadis tadi. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjauhi 7 perkara yang akan membinasakan pelakunya dan akan mendatangkan hukuman di dunia serta azab di akhirat. Yaitu yang pertama, menyekutukan Allah. Beliau SAW memulai dengan kesyirikan karena syirik merupakan dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengannya. Sihir, yang kedua adalah sihir. Ya. Sihir di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sihir setelah syirik karena ada sebagian sihir yang menjadikan pelakunya kafir karena sihir tidak bisa dilakukan kecuali dengan menyembah dan mendekatkan diri kepada syaitan dengan penyembelihan kurban, berdoa dan beristighatsah. Ya. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan menurut syariat, yaitu jiwa seorang muslim atau jiwa kafir zimmi ataupun mu'ahad yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, ya, atau kafir musta'man yang berada dalam jaminan keamanan seorang muslim. Maka berdasarkan hadis, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini merupakan ancaman bagi siapapun yang membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan, untuk dibunuh, untuk ditumpahkan darahnya. Termasuk orang-orang kafir yang mereka diantaranya ada orang-orang kafir yang tidak boleh untuk kita bunuh, tidak boleh untuk kita celakai. Ya, mereka yang dijaga darahnya dalam Islam, dijaga jiwanya dalam Islam. Ya, tadi kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ya, ada kafir zimmi, kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Yang semuanya tidak boleh dibunuh. Kecuali dia orang kafir tersebut melakukan sesuatu yang dengannya dia wajib diperangi dan diterapkan padanya hukum syariat yang dilaksanakan oleh penguasa muslim saja. Jadi hal tersebut bukan merupakan hak masing-masing individu dan masyarakat. Taib. Jadi orang-orang kafir sekalipun mereka tidak bisa
begitu saja ditumpahkan darahnya, ya dihilangkan jiwanya. Ya, bahkan tadi orang-orang kafir yang dilindungi tadi, dari 3 jenis orang-orang kafir tadi tidak boleh untuk dibunuh. Ya, kecuali kalau orang-orang kafir tadi kemudian melakukan suatu perkara yang itu berkonsekuensi ditetapkannya hukum syariat, di mana mereka harus diperangi atau mereka harus dihukum dengan hukum yang sesuai dengan hukum syariat. Misalnya hukum had atau kisos, ya, yang itu mereka harus dengannya mereka boleh dibunuh karena dijatuhkan hukum kisos. Ya, misalnya mereka telah membunuh seorang muslim, misalnya kemudian mereka pun dijatuhkan hukum kisos, mereka juga harus dibunuh. Taib. Ini kalau memang ada sebab yang dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau tidak ada sebab yang dibenarkan dalam syariat, maka mereka tidak boleh untuk dibunuh. Taib. Ya, ini menunjukkan bagaimana agama Islam itu benar-benar ya menjaga perdamaian, ya berusaha untuk menjaga perdamaian, menjaga keamanan, ya menjaga kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang keempat, memakan riba, yaitu menggunakan riba dengan bentuk apapun. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang makan riba, yang mewakilinya, yang menjadi saksi dan yang menulisnya. Sebagaimana berkata sebagian salaf, ya sebagian ulama salaf mengatakan dia yaitu pemakan riba kebanyakan mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Ya. Ini tentu yang kita khawatirkan, jangan sampai kita kemudian makan harta riba kemudian bisa menghantarkan kita kepada su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Wal iyadu billah. Kemudian yang kelima, memakan harta anak yatim, yaitu melampaui batas dan menggunakan harta bukan untuk kebaikan anak yatim. Ya. Kemudian yang keenam, lari pada hari pertemuan, yaitu lari dari medan pertempuran ketika sudah bertemu antara dua pasukan, antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh. Ya. Kemudian dia lari dari medan peperangan tadi, maka ini termasuk dosa besar dan perkara yang membinasakan, yaitu melarikan diri dari hadapan orang kafir pada saat pertemuan. Jadi pada saat pertempuran, ya sudah bertemu di medan peperangan. Baik. Maka bagaimanapun keadaannya, tidak boleh untuk seorang muslim lari dari medan peperangan. Kemudian yang ketujuh, menuduh wanita yang terjaga, yaitu menuduh berzina seorang mukminah yang dia merdeka, yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya serta berlepas diri dari perkara kekejian tersebut. Ya, maka ini termasuk dosa besar dan termasuk perkara yang membinasakan. Ini adalah 7 perkara yang membinasakan yang wajib untuk kita jauhi dan berhati-hati darinya, karena semuanya merupakan dosa besar yang mewajibkan datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi apa yang bisa kita bahas pada halaqah hari ini. Insyaallah nanti untuk pelajaran berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada halaqah selanjutnya. Taib. Masih tersisa beberapa materi lagi ya. Ada 18, 19, ada 4 materi lagi, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan di 2 halaqah selanjutnya sebelum nanti kalian mengikuti ujian akhir semester ya. Taib. Untuk nanti ujian lisannya akan Ustaz beritahukan di grup, ya di grup tugas apa yang harus kalian hafalkan dan apa yang harus kalian lakukan nanti untuk ujian lisannya ya. Taib. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.